Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mulainya dengan dengar-dengaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa, agar firman itu menjadi remah kekuatan buat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akan selalu dikenang. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 26 ayat 13 yang mengatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia." Air terjun Angel atau Angel Falls adalah air terjun tertinggi di dunia yang memiliki ketinggian 979 meter. Terletak di Rio Caroni, Taman Nasional Canaima, Venezuela, Amerika Selatan. Meskipun pertama kali dilihat oleh penjelajah Ernesto de Santa Cruz di awal abad 20, namun air terjun ini belum dikenal dunia sampai kemudian ditemukan secara resmi oleh seorang penerbang Amerika yang bernama James Crawford Angels. Saat itu pesawat James jatuh ketika sedang terbang mencari lokasi tambang emas tahun 1936. Beberapa tahun sesudahnya, National Geographic Society memberi nama air terjun Angel untuk mengenang jasa pilot ini. Meski Angel sudah tiada, namun jasanya akan selalu dibicarakan orang dari generasi ke generasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jika kita membaca nas tadi, Matius 26 ayat 13, adalah suatu kegiatan di mana Yesus berada di Betania. Satu hari lagi menghadapi hari Paskah. Ketika seorang perempuan, waktu dia berada di Betania di rumah seorang kusta bernama Simon, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu lalu dicurahkan ke atas kepala Yesus. Alih-alih bukannya mendapat apresiasi dan tepuk tangan dari murid-murid yang hadir, yaitu khususnya Yudas Iskariot. Malahan wanita tersebut dikatakan melakukan pemborosan karena sebenarnya minyak itu bisa dijual dan harganya mahal, dan uang penjualannya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Namun Yesus mengetahui apa sesungguhnya yang ada di hati Yudas Iskariot. Yudas Iskariot hanya melihat uang itu. Sayang sekali uang itu diboroskan untuk membeli minyak wangi dan dilaburkan ke badan dan kepala Yesus. Lebih baik uang itu masuk ke dalam kas dan dia bisa mengambil uang itu. Dan Yesus juga memiliki cara pandang yang berbeda. Ia tahu motivasi mereka atau Yudas Iskariot sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hidup adalah tentang membuat jejak. Hidup adalah tentang membuat legasi. Hidup adalah tentang membuat nama harum untuk dikenang. Di saat tak ada murid-murid yang memberikan penghargaan atas perbuatan baik Maria atau wanita itu ketika melumuri Yesus, Yesus memberikan pernyataan akhir yang luar biasa. Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan disebut juga untuk mengingatkan dia. Dan benar,
Hingga hari ini, kebaikan Maria terus diceritakan baik lewat panggung khotbah maupun lewat studi-studi Alkitab lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang menyelesaikan kehidupannya tanpa ada suatu kenangan yang bisa diingat pada dirinya. Bahkan ada orang yang menyelesaikan kehidupannya dengan kenangan yang jelek. Yang diingat orang bahwa dia mempunyai motivasi yang jelek dalam hidupnya selama hidupnya. Sungguh kasihan, bukan? Banyak orang bermimpi mengubah dunia tanpa sempat mengubah dirinya lebih dahulu. Panggilan Tuhan atas kita adalah menjadi pribadi yang berdampak bagi sekitar kita, bagi sesama kita. Stop berandai untuk mengerjakan hal yang besar yang tidak bisa kita wujudkan. Bisa saja kita melakukan kebaikan yang sederhana, namun kita melakukannya secara rutin, seumur hidup, kepada semua orang. Itu jauh lebih berdampak. Hari ini belum ada mungkin yang menyadari, namun percayalah, hal baik tidak akan berlalu begitu saja. Seringkali butuh waktu lama bagi orang lain untuk mendapatkan kedalaman maknanya. Namun teruslah berbuat kebaikan. Cepat atau lambat, hal itu pasti melekat dan dalam memori banyak orang. Ingat, kita berbuat baik bukan untuk mendapat pujian, tetapi karena kita memang harus melakukannya dan menjadi kenangan serta teladan bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa, mulai hari ini aku berjanji menjadi orang yang peduli akan orang lain, supaya mereka bisa melihat Engkau yang hidup dalamku. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hidupku ini menjadi kitab yang terbuka, yang bisa menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Seorang legenda seringkali tidak dihargai pada saat bekerja keras, tetapi nanti suatu saat. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.